Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak soleh-soleha? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan belajar materi matematika, yaitu mengubah berbagai bentuk pecahan. Yang pertama, kita akan mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya. Perlu diketahui bahwa bilangan desimal adalah bilangan pecahan yang ditulis menggunakan tanda koma. Jadi ketika abang-abang dan kakak-kakak menemukan bilangan yang ada tanda komanya, maka bilangan itu disebut bilangan desimal. Pertama, kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Terdapat dua cara. Cara yang pertama, dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, atau 1000. Cara kedua, dengan membagi secara bersusun atau biasa disebut pembagian berekor. Kita masuk pada contoh soal. Ubahlah pecahan berikut ke pecahan desimal. A 3/5, B 3/2, C 1/4, D 5/4, dan E 1/8. Kita akan menjawabnya dengan menggunakan cara satu, yaitu mengubah penyebut pecahan menjadi 10, 100, atau 1000. 3/5 sama dengan 3 kali 2 per 5 kali 2 sama dengan 6/10 sama dengan 0,6. Jadi, pembilang dan penyebut dikali dengan angka 2. Mengapa harus angka 2? Karena hanya angka 2 lah yang jika dikali dengan angka 5, hasilnya 10. Poin B, 3/2 sama dengan 3 kali 5 per 2 kali 5 sama dengan 15/10 sama dengan 1,5. Jadi, pembilang dan penyebutnya dikali dengan angka 5. Perlu diketahui bahwa dalam pecahan, jika penyebutnya adalah angka 10, maka hasil bilangan desimalnya hanya terdapat satu angka di belakang koma. 1,5 hanya terdapat satu angka di belakang koma, yaitu angka 5. Poin C, 1/4 sama dengan 1 kali 25 per 4 kali 25 sama dengan 25/100 sama dengan 0,25. Jadi pembilang dan penyebut dikali dengan angka 25. Nah, untuk pecahan dengan penyebut 100, maka hasil bilangan desimalnya terdapat dua angka di belakang koma. 0,25 terdapat dua angka di belakang koma, yaitu angka 2 dan angka 5. Poin D, 5/4 sama dengan 5 kali 25 per 4 kali 25 sama dengan 125/100 sama dengan 1,25. Jadi, pembilang dan penyebut dikali dengan angka 25. Sekarang kita masuk pada poin E. 1/8 sama dengan 1 kali 125 per 8 kali 125 sama dengan 125/1000 sama dengan 0,125. Jadi, pembilang dan penyebut dikali dengan angka 125. Untuk pecahan dengan penyebut 1000, maka hasil bilangan desimalnya terdapat 3 angka di belakang koma. 0,125 terdapat 3 angka di belakang koma, yaitu angka 1, angka 2, dan angka 5. Sekarang kita akan menyelesaikan soal-soal tadi dengan membagi secara bersusun atau disebut pembagian berekor. Pertama, kalian harus tuliskan pembilang di dalam lambang pembagi dan penyebut di luar lambang pembagi. 3/5 sama dengan 3 tulisnya di dalam lambang pembagi, sedangkan 5 tulisnya di luar lambang pembagi. Karena angka 3 lebih kecil dari angka 5, maka kita akan mencari angka yang lebih kecil dari angka 1 untuk dikalikan dengan angka 5. Karena 0 merupakan
angka yang lebih kecil dari angka 1, maka kita pilih 0 untuk dikalikan dengan angka 5. 0 kali 5 sama dengan 0. Setelah itu hasilnya ditulis di bawah angka 3. 3 kurang 0 sama dengan 3. Karena 3 kurang 0 sama dengan 3 dan sudah habis dikurangi, maka kalian tuliskan angka 0 setelah angka 3. Dengan catatan, harus tambahkan tanda koma setelah angka 0 di atas lambang pembagi. Karena 3 sudah ditambahkan angka 0, jadinya 30. Setelah itu, kalian cari satu angka yang jika dikalikan dengan 5, hasilnya adalah 30. 6 kali 5 sama dengan 30. Tulis angka 6 di atas lambang pembagi setelah angka 0, sehingga hasilnya menjadi 0,6. Jadi 3 per 5 sama dengan 0,6. Selanjutnya untuk menjawab poin B, C, D, dan E, cara penyelesaiannya sama seperti poin A. Sekarang kita akan pelajari bagaimana mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Kalau tadi kan kita mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sekarang kita akan mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa. Cara mengubah pecahan desimal menjadi pecahan biasa yaitu mengubah pecahan desimal menjadi pecahan dengan penyebutnya 10, 100, 1000, dan seterusnya. Yang pertama, pecahan dengan satu angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 10. Kedua, pecahan dengan dua angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 100. Dan yang ketiga, pecahan dengan 3 angka di belakang koma diubah menjadi pecahan dengan penyebut 1000 dan seterusnya. Nah, setelah diubah, selanjutnya kalian sederhanakan pecahan tersebut ke bentuk yang paling sederhana. Kita masuk pada contoh soal. Ubahlah pecahan desimal berikut ke pecahan biasa, kemudian sederhanakan. Poin A, 0,8. Karena bilangan tersebut hanya terdapat satu angka di belakang koma, dan jika diubah menjadi pecahan biasa, maka penyebutnya pasti angka 10. Jadi, 0,8 sama dengan 8 per 10. Selanjutnya, untuk menyederhanakan pecahan tersebut, maka masing-masing pembilang dan penyebut dibagi dengan angka 2. 8 per 10 sama dengan 8 bagi 2 per 10 bagi 2 sama dengan 4 per 5. Poin B, 0,75. Karena bilangan tersebut terdapat dua angka di belakang koma, dan jika diubah menjadi pecahan biasa, maka penyebutnya pasti angka 100. Jadi, 0,75 sama dengan 75 per 100. Untuk menyederhanakan pecahan tersebut, maka pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi, 75 per 100 sama dengan 75 bagi 25 per 100 bagi 25 sama dengan 3 per 4. Atau kalau dibalik, 3 kali 25 sama dengan 75, 4 kali 25 sama dengan 100. Selanjutnya poin C, 0,625. Karena bilangan tersebut terdapat 3 angka di belakang koma, dan jika diubah menjadi pecahan biasa, maka penyebutnya pasti angka 1000. Jadi 0,625 sama dengan 625 per 1000. Selanjutnya, untuk menyederhanakan pecahan tersebut, maka pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. Jadi, 625 per 1000 sama dengan 625 bagi 125 per 1000 bagi 125 sama dengan 5 per 8. Sekarang kita akan belajar mengubah pecahan biasa menjadi persen atau per 100 dan sebaliknya. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi persen, caranya dengan mengubah penyebut pecahan menjadi 100. Sedangkan untuk mengubah persen menjadi pecahan biasa, caranya dengan mengubah bentuk persen menjadi pecahan berpenyebut 100, kemudian sederhanakan. Kita masuk pada contoh soal. Ubahlah pecahan berikut ke pecahan persen. Poin A,
3/4 dan poin B 4/5. Cara menjawabnya, tulis kembali soalnya. Poin A 3/4. Selanjutnya, untuk mengubah penyebutnya menjadi 100, maka cari angka yang jika dikalikan dengan 4 hasilnya 100. Karena angka 25 jika dikalikan dengan 4 hasilnya 100, maka kita pilih angka 25 untuk dikalikan dengan pembilang dan penyebut dari pecahan 3/4. Jadi, 3/4 sama dengan 3 kali 25 per 4 kali 25 sama dengan 75/100 sama dengan 75%. Selanjutnya poin B 4/5. Untuk mengubah penyebutnya menjadi 100, maka pilih salah satu angka yang jika dikali dengan angka 5 hasilnya 100. Karena 20 kali 5 hasilnya 100, maka kita pilih angka 20 untuk dikalikan dengan pembilang dan penyebut dari pecahan 4/5. Jadi, 4/5 sama dengan 4 kali 20 per 5 kali 20 sama dengan 80/100 sama dengan 80%. Sekarang kita akan mengubah pecahan persen menjadi pecahan biasa. Contoh, ubahlah pecahan persen berikut ke pecahan biasa, kemudian sederhanakan. Poin A, 50%, poin B, 75%. Untuk menjawabnya, pertama tulis kembali soalnya. Poin A, 50% sama dengan 50/100. Selanjutnya untuk menyederhanakannya, maka pembilang dan penyebut dibagi dengan bilangan yang sama. 50/100 sama dengan 50 bagi 50 per 100 bagi 50 sama dengan 1/2. Poin B, 75% sama dengan 75/100 sama dengan 75 bagi 25 per 100 bagi 25 sama dengan 3/4. Sebagai tugas, silahkan kalian kerjakan soal nomor 1, 2, 3, dan 4. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran hari ini, Ibu Guru ingin mengingatkan kepada kalian bahwa dalam belajar matematika, kita harus lewati setiap tahapan. Oleh karena itu, kalian jangan terburu-buru untuk pindah ke materi berikutnya kalau belum paham materi sebelumnya. Seperti itu ya. Tetap semangat anak-anak hebat. Sampai ketemu pada video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.